Selamat datang kembali di pembahasan kita. Pernah kepikiran nggak sih kalau tidur itu ya tindakan biasa aja gitu, tapi bisa jadi momen yang penuh makna. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih beberapa catatan menarik yang Anda bagikan soal persiapan tidur, tapi dari kacamata Islam. Iya, betul. Menarik sekali memang kalau kita lihat lebih dekat. Nah, tujuan kita kali ini pengen paham gitu, kenapa sih ada anjuran-anjuran khusus sebelum tidur, terus gimana cara ngelakuinnya, tentunya berdasarkan sumber-sumber utama ya. Ada Al-Quran, terus hadis Nabi Muhammad SAW, sama pandangan para ulama juga. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Siap. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Salah satu sumber kunci nih, ini dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sahih ya berarti ya? Iya, sahih. Di situ diceritain Rasulullah SAW itu kasih nasihat ke sahabatnya, namanya Al-Bara bin Azib. Pesannya tuh spesifik banget. Kalau mau tidur, coba deh berbaring di sisi kanan. Terus baca doa khusus gitu. Nah, itu dia doa sebelum tidur yang cukup dikenal ya. Betul. Dan yang bikin, wah luar biasa, itu ada janjinya di balik doa itu, kalau seseorang baca doa itu, terus qadarullah ya, meninggal malam itu juga, dia meninggal di atas fitrah. Fitrah ya? Iya, fitrah. Kayak kembali ke kondisi suci, murni pas baru lahir gitu. Penutup hari yang indah banget kan ya? Indah sekali. Dan yang bikin ini tambah menarik lagi, ternyata praktek yang spesifik ini itu nyambung loh sama prinsip yang lebih luas lagi di Al-Quran. Sumber Anda kan nunjuk ke surat Ali Imran ayat 19:1. Oh, Ali Imran 191 ya? Iya. Yang tentang ulul albab itu bukan? Betul sekali. Ayat itu tuh memuji ulul albab. Ya, orang-orang yang punya pemahaman mendalam gitulah. Mereka itu orang yang selalu ingat Allah. Dalam berbagai keadaan. Pas berdiri, duduk. Nah, termasuk juga pas lagi berbaring. Oh, jadi pas berbaring juga dianjurkan ingat Allah ya? Iya, jadi anjuran Nabi di hadis tadi itu bisa kita lihat sebagai cara praktis gitu loh. Untuk ngamalin zikir, mengingat Allah pas di momen penting sebelum kita tidur. Kan pas tidur kita agak hilang kesadaran sejenak ya. Wah, iya juga ya. Mengingat Allah bahkan saat berbaring mau tidur. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi bukan sekedar mau tidur aja. Dan ternyata anjuran ini bukan cuma catatan sampingan gitu aja. Para ulama besar juga kasih perhatian khusus loh. Penting berarti ya? Banget. Sumber Anda kan nyebutin pandangan Imam Nawawi, tokoh yang sangat dihormati lah ya. Di kitab beliau yang terkenal banget itu, Al-Azkar, beliau secara khusus bahas hadis Al-Bara tadi. Dan beliau masukin itu sebagai bagian penting dari amalan sebelum tidur. Beliau negasin, kalau berbaring ke kanan sambil baca doa, itu hukumnya sunnah. Sunnah ya? Dianjurkan sekali berarti? Iya, sunnah. Praktik yang dicontohin dan sangat dianjurkan Nabi SAW. Ini nunjukin betapa pentingnya ya tindakan yang mungkin kita anggap, sepele aja gitu. Tepat sekali. Terus kan muncul pertanyaan ya, kenapa sih kok dianjurkan banget? Apa makna dibaliknya? Nah, menurut Imam Nawawi, seperti yang diulas di catatan Anda itu, praktek ini tuh punya makna tawakal yang dalam banget. Tawakal ya, berserah diri gitu. Semacam ritual sadar di penghujung hari kita. Coba bayangin bedanya. Daripada pikiran kita kemana-mana, mikirin kerjaan besok atau khawatir ini itu. Sering banget tuh kayak gitu. Nah, ini kita secara sadar milih untuk menutup hari dengan berserah diri, ingat sama Sang Pencipta. Jadi ini bukan cuma soal posisi badan aja, tapi sikap batin. Menghubungkan akhir hari kita sama kesadaran spiritual. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari semua sumber tadi, gambaran yang muncul kuat banget ya. Anjuran tidur miring ke kanan sambil doa itu bukan sekedar kebiasaan baik biasa, tapi sunnah. Ada dasarnya dari hadis Nabi SAW. Betul. Terus, praktik ini juga jadi kayak penerapan nyata dari perintah umum Al-Quran buat selalu zikir, ingat Allah dalam kondisi apapun. Termasuk pas berbaring tadi ya? Iya. Lalu, signifikansinya ditegaskan lagi sama ulama sekelas Imam Nawawi. Beliau bilang, ini wujud indah dari sikap tawakal. Luar biasa ya, gimana semua ini saling nyambung? Iya, saling menguatkan gitu ya. Dan mungkin bagi Anda nih yang lagi nyari cara buat nambah makna lah di rutinitas harian, ini bisa jadi inspirasi bagus. Mengubah momen sebelum tidur yang seringnya ya udah lewat gitu aja, jadi kesempatan berharga buat zikir, buat refleksi sedikit, terus nguatin hubungan spiritual kita lewat sikap tawakal yang tulus.
Jadi memanfaatkan setiap detik ya, bahkan detik terakhir sebelum tidur. Betul. Menjadikannya bernilai ibadah. Nah, ini mungkin sebagai pemikiran penutup aja buat Anda renungkan nanti, mengingat ini kan amalan sadar terakhir ya, yang dianjurkan sebelum kita hilang sejenak pas tidur. Kira-kira nih, gimana ya praktik yang kelihatannya sederhana, tapi penuh makna ini bisa ngubah cara pandang Anda dalam menyikapi dan mengakhiri setiap hari? Apa dampaknya buat kualitas istirahat, terus kesiapan buat nyambut hari esok? Sesuatu untuk dipikirkan ya.